Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi hak asasi manusia. Saya akan menjelaskan tentang beberapa hal. Yang pertama, konsep Islam dan konsep Barat pada hakikat HAM. Yang kedua, menjelaskan tentang konsep HAM yang ada di Indonesia. Dan yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk HAM. Untuk pembahasan materi yang pertama, saya akan menjelaskan tentang konsep Islam dan konsep Barat pada hakikat HAM. Makna kemanusiaan pada hakikatnya kembali pada hakikat manusia itu sendiri. Makhluk yang memiliki budi dan perangai yang baik yang harus dijaga. Seperti seseorang tidak akan mencuri, pada sebenarnya ia bisa mencuri. Kemanusiaan dalam Islam adalah tidak hanya sebatas akal budi, namun adanya konsep dasar dalam agama atau bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Allah. Prinsip-prinsip kemanusiaan dalam Islam. Yang pertama, persamaan derajat. Yang kedua, perintah berbuat adil. Dan yang ketiga, larangan berbuat zalim. Hak asasi manusia dalam Barat adalah hak yang melekat pada diri manusia sejak lahir dan merupakan anugerah dari Allah. Berlaku sepanjang hayat dan tidak bisa dirampas dan dicabut, bersifat universal bagi siapa saja. Ciri-ciri pokok hakikat HAM dalam Barat. Yang pertama, secara otomatis adalah bagian dari manusia, tidak perlu diwariskan ataupun diberi ataupun dibeli. Yang kedua, berlaku untuk semua orang tanpa diskriminasi sara. Dan yang ketiga, tidak bisa dibatasi atau dilanggar. Hak asasi manusia dalam Islam telah ada sejak Piagam Madinah 600 tahun sebelum Magna Carta dikumandangkan, yang mana memiliki banyak perjanjian-perjanjian yang mampu menyatukan kabilah-kabilah Arab, yakni umat Islam di Madinah dan Yahudi di Mekah. Tingkat HAM dalam Islam. Yang pertama, hak dasar atau hak daruri, dan jika bila dilanggar akan membuat manusia sengsara dan hilang martabatnya. Contohnya, bila hak hidup dilanggar, ia akan mati. Yang kedua, hak sekunder atau hak haji, dan jika bila dilanggar akan hilang hak sekundernya. Contohnya, hilangnya hak sandang pangan, maka ia akan kehilangan hak hidup. Yang ketiga, hak tersier atau hak tasini. Hak tasini ini lebih rendah dari hak dasar dan sekunder. 5 pokok dasar yang harus dijaga umat Islam supaya menghasilkan tatanan kehidupan yang lebih manusiawi. Tatanan yang pertama adalah hafidz din atau menjaga agama. Yang kedua, hafidz nas, menjaga jiwa. Yang ketiga, hafidz akal, menjaga akal. Yang keempat, hafidz mal, menjaga harta. Dan yang kelima, hafidz nasl, menjaga keturunan. Untuk penjelasan materi yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang konsep HAM yang ada di Indonesia. Setidaknya ada 3 aliran HAM yang ada di Indonesia, yang terdiri dari aliran individualistis, marxisme, dan integralistis. Sebelumnya kita perlu memahami terlebih dahulu pemahaman atau ideologi yang disebutkan. Yang pertama, paham individualistis, yaitu paham yang seringkali juga disamakan dengan paham liberalisme atau kebebasan yang dikenalkan oleh John Locke dan Jean-Jacques Rousseau dan dikutip oleh Max Bollisabon dalam bukunya Hak Asasi Manusia halaman 87. Adalah sebuah paham yang mengatakan bahwa manusia sejak dalam kehidupan alamiah atau status naturalis telah mempunyai hak asasi, termasuk hak yang dimiliki secara pribadi. Hak manusia meliputi hak hidup dan hak kebebasan dan kemerdekaan, serta hak milik atau hak memiliki sesuatu. Lalu paham yang kedua adalah paham marxisme. Paham ini menurut Mujahid Komleko dan kawan-kawan dalam bukunya Fikih HAM atau Ortodoksi dan Liberalisme Hak Asasi Manusia dalam Islam, halaman 34, adalah sebuah paham yang diambil dari filsuf Karl Marx, di mana paham tersebut menolak teori hak-hak alami,
karena suatu hak adalah kepemilikan negara atau kolektivitas. Sedangkan paham Marxisme menurut Teguh Prasetyo dalam bukunya Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum. Pendapat Teguh Prasetyo pun hampir sama dengan pendapat Marx, yaitu manusia selalu terkait dengan hubungan-hubungan kemasyarakatan yang melahirkan sejarah. Manusia adalah makhluk yang bermasyarakat, yang beraktivitas terlihat dalam suatu proses produksi. Lalu paham yang ketiga adalah paham integralistis, yaitu suatu konsep negara yang dipaparkan oleh Spomo, yang menurutnya negara adalah hukum, di mana jika negara berbahagia, berarti dengan demikian itu adalah kebahagiaan bagi tiap individu dan golongannya juga, karena individu dan golongan tersebut cinta kepada tanah air. Dengan demikian, hak yang berasal dari manusia sebagai otonomi sendiri adalah hal yang bertentangan menurut prinsip integralistis, karena kepentingan individu adalah kepentingan negara, begitu juga sebaliknya. Implementasi dari bentuk konsep HAM yang digunakan di Indonesia adalah unsur-unsur HAM yang memiliki ciri khas untuk kepentingan diri sendiri, seperti hak untuk hidup, hak untuk memiliki sesuatu, adalah konsep HAM individualistik, sedangkan unsur-unsur HAM yang memiliki ciri khas antar individu atau suatu kelompok yang berkaitan dengan keadilan atau hak untuk mendapat upah yang sama, mendapat jaminan sosial, dan hak untuk berkumpul adalah konsep HAM aliran Marxisme. Secara konstitusional, seluruh masyarakat bangsa Indonesia menerima konsep HAM sebagai konsep yang sejalan dengan ideologi Pancasila. Dengan demikian, semua perdebatan tentang konsep HAM yang terjadi sepanjang masa perjuangan kemerdekaan telah sirna, dan kini sudah tidak ada lagi silang selisih pendapat tentang HAM untuk dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar 1945. Bentuk penjelasan materi yang selanjutnya adalah bentuk-bentuk HAM. Ada beberapa bentuk-bentuk HAM sebagai berikut. Bentuk yang pertama adalah hak asasi pribadi atau personal atau perseorangan. Contohnya, hak kebebasan untuk bergerak, bepergian, dan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Bentuk yang kedua adalah hak asasi politik atau politikal. Contohnya hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan. Bentuk yang ketiga adalah hak asasi hukum atau legal equality. Contohnya hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Bentuk yang keempat adalah hak asasi ekonomi atau property right. Bentuk yang kelima adalah hak asasi peradilan atau prosedural. Bentuk yang keenam adalah hak asasi sosial budaya atau social culture. Berikut penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan mohon maaf bila terdapat salah kata dalam pengucapan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.